Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil skripsi kami dengan saya Muhammad Pascal Adriansyah, NIM 35, dan teman saya Nadia Fatimah Pratiwi, NIM 36, dengan pembimbing kami Ibu Oki Putri Prastuti, STMT, dan Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI MSI. Judul skripsi kami adalah kajian pustaka tentang pemanfaatan sabun siwalan sebagai adsorben dalam menghilangkan warna dan yang logam berat pada limbah industri tekstil. Outline yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metodologi, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sehingga dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan nasional, salah satunya di bidang industri. Perkembangan industri meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga industri merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian negara Indonesia. Indonesia juga merupakan negara berkembang yang memiliki lebih dari 240.000 perusahaan. Di antara 240.000 perusahaan tersebut, 2.740 diantaranya merupakan industri tekstil. Keberadaan industri tekstil mempunyai keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya dapat memberikan sebuah produk berupa kain, pakaian, dan lain-lain, tetapi kerugiannya yaitu menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna dan ion logam. Zat warna yang terkandung dalam limbah industri salah satunya adalah metil biru, dan ion logam yang terkandung biasanya ion timbal, besi, aluminium, dan krom. Apabila limbah tersebut dibuang secara langsung ke lingkungan, akan menyebabkan dampak berupa pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah solusi untuk penanganan limbah cair industri tekstil dengan menggunakan adsorber berupa karbon aktif. Karbon aktif adalah suatu jenis karbon yang memiliki pori-pori dan dapat digunakan sebagai adsorben. Karbon aktif juga merupakan adsorben yang dapat diregenerasi, memiliki kadar karbon antara 85–95% dan memiliki warna hitam berbentuk granula, bulat atau bubuk. Karbon aktif dapat dibuat dari material yang mengandung selulosa melalui proses aktivasi kimia dan fisika. Selanjutnya adalah bahan baku yang umum digunakan untuk pembuatan karbon aktif adalah material yang berasal dari tumbuhan palma, antara lain kelapa, siwalan, dan sawit. Sabut kelapa memiliki kadar selulosa sebesar 60–70%, sabut siwalan memiliki kadar selulosa sebesar 89,2%, sedangkan sabut kelapa sawit memiliki kadar selulosa sebesar 25–53%. Bahan baku utama yang kami pilih adalah sabut siwalan, karena siwalan merupakan salah satu jenis tanaman palma yang hidup di iklim kering dan populasinya cukup banyak di Indonesia. Siwalan juga memiliki tempurung, sabut, dan buah. Sabut siwalan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif adalah sabut siwalan tua, karena sabut siwalan tua memiliki kadar selulosa yang tinggi sehingga berpotensi menjadi bahan baku untuk pembuatan karbon aktif. Selain memiliki kadar selulosa yang tinggi, sabut siwalan dipilih karena harganya yang murah. Murah di sini sebab sabut siwalan merupakan limbah yang jarang digunakan, aman karena merupakan limbah yang tidak berbahaya, biodegradable karena sabut siwalan merupakan bahan organik yang dapat terurai oleh mikroorganisme dan memiliki sustainability yang bagus karena jumlahnya yang tersebar di Indonesia. Dari penjelasan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari skripsi kami, yang pertama adalah bagaimana karakteristik adsorben dari sabut siwalan, yang kedua bagaimana pengaruh variasi konsentrasi aktivator dan suhu karbonisasi terhadap efektivitas karbon aktif yang dihasilkan, yang ketiga bagaimana kinetika adsorpsi isotermis yang terjadi untuk proses adsorpsi menggunakan karbon aktif sabut siwalan. Selanjutnya yakni tujuan dari skripsi kami, yang pertama adalah mengetahui karakteristik adsorben dari sabut siwalan, yang kedua mengetahui pengaruh variasi konsentrasi aktivator dan suhu karbonisasi terhadap efektivitas karbon aktif, yang ketiga mengetahui kinetika adsorpsi isotermis yang terjadi untuk proses adsorpsi menggunakan karbon aktif dari sabut siwalan. Kemudian adalah metodologi penelitian yang kami gunakan adalah review jurnal. Tahapan dari review jurnal tersebut adalah mencari jurnal yang relevan dengan topik dan parameter penelitian. Apabila memenuhi, maka dilakukan review jurnal untuk mengumpulkan data dan mendukung hasil penelitian kami. Apabila tidak memenuhi, maka akan dilakukan pencarian jurnal yang lain. Dan hasil dan pembahasan yang akan kami paparkan meliputi proses aktivasi, karakteristik dari adsorben siwalan, pengaruh proses variasi konsentrasi, pengaruh suhu karbonisasi, karakteristik menggunakan SMB dan XRD, dan kinetika adsorpsi isotermis yang terjadi. Berikut merupakan hasil review jurnal tentang proses aktivasi kimia yang membandingkan beberapa aktivator yang digunakan dalam pembuatan karbon aktif. Pada jurnal pertama didapatkan hasil bahwa pori-pori karbon aktif membesar setelah proses aktivasi. Pada jurnal kedua didapatkan hasil bahwa KOH dapat mencegah pembentukan tar, asam asetat, metanol, dan lain-lain saat proses karbonisasi. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil bahwa H3PO4 merupakan senyawa dehydrating agent yang mampu menghambat pelepasan zat volatil dan memiliki stabilitas termal yang baik. Pada jurnal keempat menjelaskan bahwa H3PO4 merupakan aktivator yang ramah lingkungan dan karbon aktif yang dibuat menggunakan aktivator H3PO4 memiliki karakteristik permukaan yang baik atau distribusi porinya seragam. Selanjutnya pada jurnal kelima didapatkan hasil bahwa Na2CO3 apabila digunakan dalam konsentrasi tinggi dapat menyerap air yang ada pada lingkungan dan meningkatkan kadar air pada karbon aktif yang dihasilkan. Dan penggunaan ZnCl2 dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan terbentuknya garam pada karbon aktif. Pada jurnal keenam dapatkan hasil semakin tinggi konsentrasi dan waktu perendaman dalam HCl, maka karakteristik fisikokimia dalam karbon aktif semakin tinggi. Pada jurnal ke-7, didapatkan hasil bahwa penggunaan aktivator NaOH tidak menghasilkan luas permukaan setinggi KOH dan aktivator HCl dapat meningkatkan porositas karbon aktif. Pada jurnal ke-8, didapatkan hasil bahwa kadar abu meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi aktivator NH4HCO3.
Nah, dari review jurnal di atas didapatkan ringkasan dari proses aktivasi bawah. Aktivator KOH dapat membesar pori karbon aktif yang dihasilkan dibandingkan dengan NaOH, dan aktivator KOH dapat mencegah pembentukan zat dan senyawa pengatur lainnya. Na2CO3 jika digunakan dalam konsentrasi tinggi dapat menyerap air dari lingkungan dan meningkatkan kadar air pada karbon aktif. Aktivator NH4CO3 dapat meningkatkan kadar abu jika konsentrasinya meningkat. H3PO4 mempunyai stabilitas termal yang tinggi dan mampu menghambat pelepasan zat volatil. ZnCl2 pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan terperangkapnya garam. Aktivator HCl dapat meningkatkan porositas dari karbon aktif. Jadi, dari beberapa aktivator yang umum digunakan, KOH dan H3PO4 dipilih karena lebih baik digunakan daripada aktivator lain. Selanjutnya adalah karakteristik dari adsorben substimulan. Yang pertama adalah kadar abu yang terkandung dalam karbon aktif. Pada jurnal pertama didapatkan hasil kadar abu yang diperoleh sebesar 8,55%. Pada jurnal kedua didapatkan hasil kadar abu yang dihasilkan sebesar 9,41%. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil kadar abu sebesar 15,7%. Hal ini disebabkan karena oksidasi karbon lebih lanjut pada suhu tinggi. Pada jurnal keempat, kadar abu yang didapat untuk kelapa sawit adalah 2,15% dan kadar abu pada tempurung kelapa adalah 2,62%. Selanjutnya yakni karakteristik berupa kadar air. Pada jurnal pertama didapatkan hasil kadar air sebesar 6,56%. Pada jurnal kedua didapatkan hasil kadar air sebesar 3,07%. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil sebesar 4,22%. Dan pada jurnal keempat didapatkan kadar air untuk sawit sebesar 3,75% dan untuk tempurung kelapa sebesar 4,29%. Selanjutnya yakni karakteristik tentang daya serap iodin. Pada jurnal pertama didapatkan hasil bilangan iodin untuk aktivator ZnCl2 sebesar 644,57 mg dan aktivator Na2CO3 sebesar 982 mg per gram. Pada jurnal kedua didapatkan hasil bilangan iodin sebesar 2163 mg per gram dan pada jurnal ketiga didapatkan hasil bilangan iodin sebesar 1243 mg per gram. Pada jurnal keempat didapatkan hasil untuk aktivator H2SO4 bilangan iodin sebesar 550 mg per gram dan menggunakan aktivator ZnCl2 bilangan iodin sebesar 958 mg per gram. Selanjutnya pada karakteristik kadar karbon terikat. Pada jurnal pertama didapatkan hasil untuk aktivator ZnCl sebesar 86-88% dan pada Na2CO3 ada 86-87%. Pada jurnal kedua didapatkan hasil berturut-turut untuk HCl 93-98%, untuk H3PO4 82-98%, untuk KOH 50-75% dan untuk NaOH 75-95%. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil kadar karbon terikat sebesar 67%. Pada jurnal keempat didapatkan hasil untuk aktivator H2SO4 sebesar 35% dan ZnCl2 sebesar 46%. Kemudian hasil dari karakteristik tadi, kadar air yang terkandung dalam siwalan sebesar 3% sampai 6%. Kadar abu yang terkandung dalam siwalan adalah 2% sampai 15% dan kadar penyerapan iodin yang mampu diserap untuk karbon aktif siwalan adalah 644 sampai 2163 mg per gram dan kadar karbon terikat pada siwalan sebesar 35 sampai 98%. Kemudian berikut merupakan hasil dari review jurnal mengenai pengaruh variasi konsentrasi aktivator yang digunakan dalam pembuatan karbon aktif. Pada jurnal pertama didapatkan hasil semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka kadar air dan kadar abu pada karbon aktif semakin rendah, serta pori-pori yang dihasilkan semakin besar. Pada jurnal kedua didapatkan hasil pada aktivator KOH semakin tinggi konsentrasi, maka karbon konten yang dihasilkan semakin rendah, dan juga distribusi pori-pori yang dihasilkan semakin sempit. Pada aktivator H3PO4 semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka kadar karbon yang dihasilkan semakin rendah, tetapi luas permukaan yang dihasilkan oleh karbon aktif semakin meningkat. Pada aktivator NaOH, hasil semakin tinggi konsentrasi, maka kadar karbon terikat yang dihasilkan semakin rendah. Dan pada aktivator HCl semakin tinggi konsentrasi, maka kadar karbon yang dihasilkan semakin rendah, tetapi porositas dari karbon aktif semakin meningkat. Ringkasan yang didapatkan dari variasi konsentrasi aktivator, yang pertama, semakin tinggi konsentrasi, maka luas permukaan semakin tinggi. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi juga mengakibatkan menurunnya kadar karbon terikat, kadar air, kadar abu, porositas karbon aktif, dan juga distribusi pori dari karbon aktif. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas karbon aktif yang dihasilkan. Dilihat dari efektivitas karbon aktif yang digunakan, apabila memakai konsentrasi tinggi, maka dapat merusak atau terjadi erosi pada dinding pori karbon aktif. Selanjutnya yakni hasil dari pengaruh suhu karbonisasi yang digunakan saat proses karbonisasi untuk menghasilkan karbon aktif. Pada jurnal pertama didapatkan hasil semakin tinggi laju pemanasan, maka memungkinkan untuk menguraikan senyawa ikatan tinggi dan membuat zat yang dihasilkan lebih murni dari kotoran. Pada jurnal kedua didapatkan hasil bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi, diameter pori dari karbon aktif meningkat, namun volume pori dari karbon aktif mengecil dan kadar karbon terikat semakin rendah. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka kadar abu, daya serap iodin, dan daya serap metilen biru yang dihasilkan semakin tinggi, tetapi persen rendemen yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada jurnal keempat didapatkan hasil bahwa semakin tinggi temperatur, maka diameter pori-pori dari karbon aktif akan semakin meningkat. Dan pada jurnal kelima didapatkan hasil bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi, persen yield dan porositas yang dihasilkan akan semakin rendah. Dari penjelasan yang telah disampaikan, didapatkan ringkasan dari pengaruh variasi suhu karbonisasi yang digunakan pada proses karbonisasi untuk menghasilkan karbon aktif, yakni semakin tinggi suhu karbonisasi yang digunakan, maka
komponen yang dihasilkan akan lebih murni. Diameter pori yang dihasilkan meningkat, namun volume porinya menurun. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi suhu, maka volume molekul udara berkembang, sehingga tekanan udara menjadi lebih rendah. Yang kedua, kadar karbon terikat dan persen yield yang dihasilkan semakin menurun. Karena tingginya suhu dapat memecah ikatan karbon lebih lanjut, sehingga kandungan karbon di dalam material semakin menurun. Yang ketiga, kadar abu, daya serap iodin, dan daya serap metilen yang dihasilkan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan diameter pori yang dihasilkan meningkat. Kemudian, berikut merupakan hasil review jurnal dari uji karakterisasi karbon aktif yang dihasilkan. Poin pertama membahas tentang ukuran pori-pori dari karbon aktif yang dihasilkan. Pada jurnal pertama didapatkan hasil bahwa pori-pori dari karbon aktif berkisar antara 2,14 sampai 10 mikrometer. Pada jurnal kedua didapatkan hasil bahwa pori-pori dari karbon aktif berkisar antara 10 sampai 40 mikrometer. Dan pada jurnal ketiga didapatkan hasil bahwa pori-pori terbesar dari karbon aktif yang dihasilkan adalah 10,89 mikrometer. Dapat dilihat bahwa penggunaan aktivator ZnCl2 dapat menyebabkan adanya sisa aktivator yang digunakan pada permukaan karbon aktif setelah diaktifasi. Lihat pada gambar yang berwarna putih. Selanjutnya, yakni dilihat dari analisa SEM untuk pengaruh konsentrasi aktivator. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator KOH dan H3PO4, maka pori-pori yang dihasilkan akan terdistribusi secara merata. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi konsentrasi aktivator, kemampuan mengikat zat pengotor yang menutupi pori-pori akan semakin baik. Selanjutnya, yakni hasil SEM dilihat dari sebelum dan sesudah proses absorpsi. Dengan aktivator H3PO4 dan juga KOH, dapat dilihat pada semua gambar bahwa karbon aktif yang diaktifasi menggunakan aktivator KOH dan H3PO4 mampu menyerap zat-zat dengan baik. Ditunjukkan dari hasil SEM setelah penyerapan pori karbon aktif tertutup oleh adsorban dan porositas karbon aktif semakin besar. Dalam uji XRD dapat dilihat pada gambar 1 dan 3 yang menggunakan bahan baku siwalan terdapat puncak-puncak tajam yang menandakan bahwa karbon aktif yang berbahan dasar siwalan bersifat kristalin, berbeda dengan gambar 2 yang menggunakan material sabut kelapa. Terlihat tidak ada puncak tajam yang menandakan bahwa karbon aktif yang bersifat amorf. Hasil lain juga menunjukkan bahwa karbon aktif yang terbuat dari siwalan menunjukkan puncak-puncak tajam seiring naiknya suhu pemanasan. Sifat kristalin ini bagus digunakan untuk industri karena industri biasanya menggunakan sistem kontinu saat melakukan produksi. Sehingga apabila karbon aktif bersifat kristalin maka akan lebih tahan lama dibandingkan dengan yang bersifat amorf. Selanjutnya yakni hasil dari uji BET. Dapat dilihat bahwa penggunaan aktivator asam dan suhu karbonisasi yang tinggi berpengaruh terhadap luas area BET yang dihasilkan. Aktivator asam dan suhu karbonisasi yang tinggi dapat meningkatkan luas area BET yang didapatkan. Ringkasan dari uji karakterisasi karbon aktif adalah yang pertama, pada uji SEM, distribusi pori terjadi pada suhu tinggi dengan diameter pori yang dihasilkan berkisar 2,14 sampai 10,89 mikrometer. Aktivator KOH dan H3PO4 dapat dengan baik membuka pori-pori dalam semua jenis material karbon aktif. KOH dan H3PO4 tidak menutupi pori-pori setelah proses absorpsi. Pada uji XRD, karbon aktif siwalan terdapat puncak tajam yang mengindikasikan bahwa karbon aktif mempunyai struktur kristalin. Pada uji BET, aktivator asam lebih efektif digunakan untuk memperluas area permukaan BET dengan hasil mencapai 1388 meter kuadrat per gram. Dan suhu karbonisasi yang tinggi juga dapat memperluas area permukaan BET dengan hasil mencapai 633 meter kuadrat per gram. Selanjutnya adalah kinetika absorpsi untuk metil biru. Dapat dilihat bahwa absorpsi isotermis yang terjadi untuk penyerapan metil biru adalah model absorpsi Fernlitz dengan kapasitas absorpsi mencapai 99% dan nilai R2 mendekati 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa absorpsi yang terjadi pada metil biru adalah absorpsi multilayer. Selain itu, model kinetika absorpsi yang terjadi untuk penyerapan metil biru mengikuti model kinetika pseudo order 2 dengan nilai R2 mendekati 1. Selanjutnya yakni penyerapan pada ion Fe3. Dapat dilihat dari beberapa jurnal yang telah direview bahwa absorpsi isotermis yang terjadi untuk penyerapan ion Fe3+ adalah model absorpsi Langmuir dengan kapasitas absorpsi mencapai 24-35 mg per gram dengan persentase penyerapan 97% dan nilai R2 mendekati 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan ion Fe3+ yang terjadi adalah absorpsi monolayer. Kemudian kinetika absorpsi untuk ion Cr6+ dapat dilihat dari beberapa jurnal yang telah direview bahwa absorpsi isotermis yang terjadi untuk penyerapan ion Cr6+ adalah model absorpsi Langmuir dengan kapasitas absorpsi mencapai 270 mg per gram dan nilai R2 mendekati 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan ion Cr6+ yang terjadi adalah absorpsi monolayer. Selain itu, model kinetika absorpsi yang terjadi untuk penyerapan metil biru mengikuti model kinetika pseudo order 2 dengan nilai R2 mendekati 1. Dari hasil yang telah dipaparkan, diperoleh ringkasan dari model kinetika absorpsi yang terjadi. Yang pertama, untuk zat warna metil biru, model kinetika absorpsi yang terjadi adalah model absorpsi Fernlitz. Kinetika absorpsi mengikuti kaidah pseudo order 2 dengan kapasitas absorpsi mencapai 2,851 sampai 15,77 mg per gram dan persentase penyerapan sebesar 99,42%. Untuk ion Fe3+ model kinetika absorpsi yang terjadi adalah model absorpsi Langmuir dengan kapasitas absorpsi mencapai 24 sampai 35 mg per gram dan persentase penyerapan sebesar 97%. Untuk ion Cr6+, model kinetika absorpsi yang terjadi adalah model absorpsi Langmuir. Kinetika absorpsi mengikuti kaidah pseudo order 2 dengan kapasitas absorpsi mencapai 62 sampai 270 mg per gram. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami adalah kadar air yang terkandung dalam siwalan berkisar antara 3 sampai 6%, kadar abu dalam siwalan berkisar antara 2 sampai 15%, bilangan iodin pada siwalan berkisar antara 644 mg per gram sampai 2163 mg per gram, dan kadar karbon terikat dari siwalan berkisar antara 35 sampai 89%.
Kemudian untuk variasi konsentrasi aktivator yang digunakan membuat kadar karbon terikat dan kadar air menurun. Luas permukaan karbon dan porositas meningkat, sementara itu semakin tinggi suhu karbonisasi, maka hasil akan semakin murni, volume pori, kadar karbon terikat dan persendiut akan menurun, kadar abu, penyerapan iodin, dan penyerapan metilen, serta diameter pori akan meningkat. Dan untuk kinetika absorpsi yang didapatkan, yang pertama model kinetika absorpsi yang cocok untuk ion Fe13 mengikuti model Langmuir dengan kapasitas absorpsi 24-35 mg per gram dan presentasi absorpsi sebesar 97%. Model isoterm yang cocok untuk metilen biru mengikuti isoterm Langmuir dan mengikuti persamaan pseudo orde 2 dengan kapasitas absorpsi 2,851 mg sampai 15,77 mg dan dengan persentase absorpsi sebesar 99,42%. Serta model isoterm yang cocok untuk ion Cr6+ adalah isoterm Langmuir dan mengikuti pseudo orde 2 dengan kapasitas absorpsi 62 mg sampai 270 mg per gram. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.